Baik, kali ini saya akan review saklar GSX 1000 4 tombol, satu mode 4 fungsi atau 4 output atau untuk 4 lampu, karena ini digunakannya untuk lampu semuanya. Dan konsumennya minta konsumen juga pasang 4 buah proji. Jadi saya akan tes dulu sebelum dikirim ke konsumennya. Ini saklarnya. Ini aslinya untuk kalau tombol mode ini yang ada panahnya, ini sebenarnya di GSX 1000-nya itu kalau tidak salah untuk tombol mode speedometer. Nah, ini untuk pengaturan speedometer. Selebihnya saya kurang tahu, tapi saya hanya memanfaatkan tombol kiri ini sebagai kontak on off semua lampu gitu. Nah, karena supaya tidak boros saklar lagi kalau dipasang di stang ataupun harus ngebobok di dashboard, di body gitu. Apalagi harus kalau di kiri, jadi nggak usah pakai saklar kanan lagi, maksud saya cukup di kiri aja untuk semua fungsi. Ini tombolnya. Nah, yang dijadikan lampu utama semuanya ini di tombol mode yang hitam ini bisa untuk menyalakan semua lampu. Sistemnya kayak klakson ya, balik lagi. Nah gini, dia nggak deket kayak gini. Nah, kalau di pixel itu kan digeser ke atas, dia kunci gitu. Kalau di pulsar dia geser ke kanan, dia kunci, kemudian ke kiri dia mati gitu. Nah ini mode ini saklarnya. Kemudian ini untuk tombol high-nya dia ditekan, didorong tombol beamnya ini, kemudian low beamnya dia standby. Nah, ini ada tulisannya, ada logonya, ini pas beam, kemudian ini high beam. Nah ini untuk modulnya, ini untuk levelingnya, kemudian ini lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Nah untuk saklarnya, untuk soketnya, saya pakai soket universal karena kurang tahu soket bawaan Ninja. Dia mau dipasang di motor Ninja katanya. Jadi ini saya sengaja pakai soket dulu supaya nanti nggak short kayak itu kalau dilangsungkan. Jadi supaya rapi juga, tinggal buka pasang. Modulnya lumayan panjang, tapi nggak tahu juga cukup apa enggak gitu ya. Katanya sih konsumennya mau simpan modulnya di pinggir katanya, asal jangan kena hujan aja gitu. Ini kemudian saya akan coba nyalakan. Dan untuk nyala pertama, untuk kontak pertama ketika kontak on atau kunci kontak on, ya ini saya pakai power supply. Nah ini mati, kemudian saya akan nyalakan. Ketika nyala start awal, dia ada, kalau di DRL itu ada welcome light. Kita coba, kalau di sini dia akan nyala sebentar. Nah ini fungsinya untuk menandakan bahwa modul itu dalam keadaan normal. Nah kalau modul rusak, ada kemungkinan ketika di kontak on dia nggak nyala. Nah yang nyala itu lampu 4, itu sebagai refresh aja gitu ya. Oke, kita coba dulu pas beam. Nah, sebelum kita coba pas beam, yang dijadikan lampu utama, maksudnya dijadikan lampu utama itu dalam artian lampu yang akan sering digunakan. Itu harus ada, karena lampu akan sering digunakan itu lampu 2. Lampu 2 itu, ini saya sengaja berurutan, maksudnya lampu 2 itu tombol kedua. Karena kan ini kalau untuk nyala lampu 1 dia diklik 1 kali, kemudian tombol lampu 2 dia klik double klik. Ini lampu 3 ditahan sekitar 1 detik, kemudian lampu 4 ditahan 4 detik. Oke, kita coba nyalakan lampu 1 berurutan dulu ya. Ini lampu 1 klik, kemudian lampu 2 double klik, lampu 3 ditahan, 4 tahan lagi. Jangan dilepas dulu ya.
Oke, kita matikan juga. Nah, untuk mematikan kita boleh mana saja dulu, misalkan lampu 3 dulu, lampu 4, lampu 1, lampu 2. Ini bebas berurutannya. Kita coba pas beam ya. Kita coba pas beam dalam keadaan mati. Nah, yang akan nyala itu lampu utama, yaitu nomor 2. Nah, yang 1, 2, 3 dan 4 dia akan ikut nyala solenoidnya, karena itu permintaan konsumennya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nyalakan lampu 1, kemudian kita pas beam, keduanya akan nyala, lampu 1 dan 2 akan nyala. Karena ini sumber utamanya di sini itu lampu 1. Tapi kalau misalkan di high beam dia nggak akan nyala ya. Kalau di high beam nggak akan nyala tanpa harus menyalakan dulu lampu utama. Nah, kalau di high beam utama dia akan nyala juga. Bisa lihat. Ya. Kemudian kita coba lampu 3. Normal, high beam, pas beam. Kemudian matikan lampu 3, nyalakan lampu 4. High beam normal, pas beam. Kemudian saya akan nyalakan semuanya. High, low, pas beam. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan saya nyalakan lampu kalau itu biasa paling digentos. Maaf. Nah, ini lampu 3, lampu 4 mati, lampu 1 mati. Kemudian saya akan nyalakan lampu 4. Nah, untuk lampu 4 itu tergantung lampu 3. Jadi gini, karena di lampu 3 itu jedanya 1 detik ketika ditahan, sedangkan lampu 4 2 detik ketika ditahan. Ketika lampu 4 dalam posisi nyala, kemudian saya akan mematikan lampu 3. Otomatis maksudnya saya akan mematikan lampu 3 tanpa menyalakan dulu lampu 4 tanpa jadi gini maksudnya. Maaf, agak pusing juga. Jadi gini, ini lampu 2 nyala, lampu 4 sama lampu 3 nyala. Kemudian saya akan mematikan lampu 4. Otomatis lampu 3 juga akan ikut mati, karena kan jedanya gitu. Sekarang kayak gini. Nah, dia akan ikut mati dulu. Jadi caranya gimana? Caranya gini. Nyalakan dulu lampu 3. Kemudian dilepas. Kemudian lampu 4 mau menyalakan. Nah, begitu. Jadi nggak boleh dalam posisi semuanya off atau semuanya on gitu. Jadi harus salah satu dulu on atau off. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika dalam keadaan gitu. Jadi dia sering bergantian. Nah, oke. Saya akan coba levelingnya. Nah, ini levelingnya. Turun, naik. Turun. Kemudian saya akan coba pas beam dalam keadaan mati. Nah, ini fungsinya untuk pas beam. Tapi ketika di kontak di high beam dia nggak akan nyala. Nah, kesulitan di gesek itu high beam, low beam sama pas beam itu ada 3 kabel. Tapi 2 kabelnya itu nyatu ya. Yang jadi penghubung itu kabel 1 dan kabel 2. Jadi kabel 1 itu dia nyambungnya ke kabel 2 dan kabel 3. Tuh. Coba lagi. Saya akan nyalakan satu persatu lagi. 3, 4,
pas beam, high beam, pas beam, high beam. Oke, baik, sekian, terima kasih.